Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat sore. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita mengarahkan pandangan kita untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, kita akan belajar dari sebagian kebenaran firman Tuhan. Mari kita awali dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari. Kami bersyukur saat ini Kau berikan kami waktu yang indah untuk kami belajar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, buka ungkapkan rahasia firman-Mu, taruh perkataan-Mu dalam bibir hamba-Mu, biar apa yang kami sampaikan itulah yang juga isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada satu pernyataan ya, ada satu statement dari seorang tokoh yang sangat terkenal yang mungkin semua kita mengenal ya, dia Winston Churchill ya, seorang Inggris panglima perang. Dia pernah mengatakan bahwa kesuksesan adalah berpindah dari satu kegagalan ke suatu kegagalan yang lain tanpa kehilangan antusiasme. Ya. Jadi Winston Churchill mendefinisikan bahwa kesuksesan itu adalah berpindah dari satu kegagalan ke suatu kegagalan yang lain tanpa kehilangan antusiasme. Ya, antusiasme. Ya, jadi sekalipun orang itu gagal, tetapi dia akan terus bangkit dan berjuang. Nanti mungkin dia gagal, tapi dia tidak patah semangat ya, dengan antusias yang tetap tinggi. Ini yang dikatakan suatu sukses. Memang kalau kita perhatikan, orang-orang yang sukses adalah bukanlah orang-orang yang sekali mencoba, sekali berjuang langsung berhasil. Mereka pasti orang-orang yang berkali-kali berjuang dan dia selalu bangkit dengan antusiasme yang tetap kuat, tetap menyala. Nah, orang-orang seperti ini ya, dia akan memetik hasilnya suatu saat nanti. Bagaimana kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita memahami kesuksesan ini dalam pemahaman orang percaya. Ya, ini tadi kan berbicara kesuksesan. Nah, kalau kesuksesan, apa yang dimaksud kesuksesan itu bagi orang percaya? Ini banyak orang bisa salah menerjemahkan, banyak orang bisa salah dalam mendefinisikan. Mungkin dikatakan sukses kalau mereka itu hidupnya lempeng, ya, lurus tanpa masalah, tanpa pencobaan, semua berjalan dengan baik. Secara jasmani tidak kekurangan, anak cucu menantu baik semuanya ya, mungkin mereka mendefinisikan kesuksesan seperti ini. Nah, kalau definisi kesuksesan seperti ini ya tidak beda jauh dengan definisi orang-orang dunia ya, padahal kita bukanlah orang, Alkitab katakan kita bukan orang dari dunia ini. Maka saya mengatakan bahwa kesuksesan bagi orang percaya itu ketika orang percaya berhasil merubah kodrat dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Ya, sekali lagi, sukses bagi orang percaya yang terpenting adalah ketika mereka, orang-orang percaya ini berhasil merubah kodrat. Kalau dulu dia berkodrat dosa, sekarang mulai berkodrat ilahi. Nah, ini perlu perjuangan panjang ya. Jadi dalam perjalanan panjang hidup kekristenan untuk bisa mewujudkan atau mengenakan kodrat ilahi, setiap orang percaya pasti akan menemui kegagalan. Siapapun mereka ya, pasti mereka pernah jatuh, mereka pernah berbuat salah ya. Sekali lagi, siapapun mereka ya. Karena tidak mudah untuk kita bisa mengenakan, kita bisa mewujudkan kodrat ilahi dalam hidup kita, itu tidak mudah.
Orang yang berkodrat ilahi adalah orang-orang yang tidak mudah atau hampir tidak bisa berbuat dosa. Ya, sekali lagi, orang yang memiliki atau mengenakan kodrat ilahi adalah orang-orang yang hampir tidak pernah atau tidak bisa berbuat dosa. Karena apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia kerjakan itu senantiasa sesuai dengan apa yang dipikirkan Tuhan. Ya, dia melakukan sesuatu itu bukan karena keinginan daging, tetapi karena kehendak Tuhan yang ditaruh dalam hidupnya. Nah, inilah orang-orang yang memiliki kodrat ilahi. Ya, tentu orang-orang seperti ini akan menemui banyak tantangan. Mereka akan mengalami banyak kegagalan. Tetapi sekali lagi, mereka adalah orang-orang yang tidak putus asa dan mereka selalu bangun dan bangkit. Ya, dia selalu bangun dan membangkitkan keinginan yang kuat untuk berjuang lagi tanpa kehilangan antusiasme. Ya, jadi misalnya dia orang percaya, misalnya saya sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta, saya bisa jatuh, bisa salah. Tapi dalam kejatuhan saya nggak boleh langsung putus asa, ya, terus merasa seperti orang yang tidak berguna di hadapan Tuhan. Ya, jangan seperti itu. Ya, memang kita bisa salah, tetapi paling tidak kita harus bangkit dan terus kita harus bangun dan membangkitkan keinginan yang kuat untuk hidup benar di hadapan Tuhan dengan antusiasme yang tetap tinggi. Ya, bahkan seorang yang cukup ternama, dia mengatakan, ketika seseorang mengalami kejatuhan yang luar biasa, ya ingat, ketika seseorang mengalami kejatuhan yang luar biasa, mereka akan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Jadi kalau dia jatuh, ya, dan kejatuhan ini sangat luar biasa, nah, orang-orang seperti ini mereka akan mendapatkan pelajaran yang berharga dari kejatuhannya itu. Ya. Jadi kalau kegagalan-kegagalan yang kita alami adalah kegagalan yang biasa-biasa saja, maka kita akan mendapatkan pelajaran yang biasa-biasa juga. Ya. Jadi kalau kegagalan-kegagalan yang kita alami ini atau kejatuhan yang kita alami ini yang biasa-biasa saja, maka kita akan mendapatkan pelajaran yang biasa-biasa juga. Tahu kan maksudnya? Ya. Demikian juga orang-orang yang mereka pernah mengalami kerugian dalam bisnisnya, orang-orang yang pernah mengalami kerugian dalam bisnisnya sampai mungkin puluhan miliar, ya, puluhan miliar atau ratusan miliar, mereka akan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari kejatuhan, dari kegagalan bisnisnya yang sampai puluhan atau ratusan miliar ini, dibanding dengan mereka yang gagal atau jatuh hanya karena kerugiannya hanya beberapa ratus juta saja. Beda pasti. Pelajaran yang dia terima, pelajaran yang dia rasakan itu beda. Ya, mereka mengalami kerugian, kebangkrutan, jatuh dengan nilai yang ratusan miliar. Pasti dia belajar dari momen ini, dia belajar dari kejadian ini. Ya, dan mungkin ini menjadi titik balik dia untuk bangkit. Ya, beda dengan orang-orang yang hanya rugi, ya, mengalami kerugian hanya puluhan juta. Ya, mungkin mereka tidak ada, ya, dapat pelajaran, tapi tidak sekuat mereka yang mengalami kejatuhan seperti itu. Nah, kita mau melihat bagaimana Musa mengalami kejatuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Musa, ya, dari seorang yang hidup dan dibesarkan di lingkungan raja, di lingkungan istana Firaun. Ya, kita tahu bahwa Musa dibesarkan di lingkungan kerajaan, di lingkungan raja Firaun. Tidak lama kemudian dia menjadi seorang pelarian yang miskin. Seorang pelarian yang miskin tanpa uang, dan benar-benar dia tidak punya apa-apa. Ya, kalau kita lihat kejadian, kalau kita lihat dalam Keluaran, ya,
Kalau kita lihat Keluaran, lihat Keluaran pasal 2. Ya, kita lihat Keluaran pasal 2 ayat 15. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, yaitu perkara di sini maksudnya Firaun mendengar bahwa Musa telah membunuh seorang Mesir dan menyimpan, menutupi mayatnya, dan ini ternyata sampai ke telinga Firaun. Dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa, tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk di tepi sebuah sumur. Ya. Dari orang yang biasa tinggal di lingkungan istana, dia melarikan diri karena dia dikejar Firaun, hendak dibunuh. Dia akhirnya menjadi seorang pelarian, ya. Pelarian yang miskin tanpa bekal apapun. Ya, dia dikatakan ia duduk di tepi sebuah sumur. Ini suatu pemandangan yang kontras, ya. Ini satu pemandangan yang kontras dibandingkan dengan keadaan Musa sebelumnya. Ini keadaan yang kontras. Musa memasuki kehidupan yang jauh dari perhatian orang. Jauh dari perhatian orang. Dia masuk dalam kesunyian dan seolah-olah hidup tanpa harapan. Ya. Karena memang Musa tidak pernah membayangkan keadaan seperti itu. Musa tidak pernah membayangkan dia akan memasuki keadaan seperti itu. Nah, inilah saat terendah dalam hidup Musa. Ya, jadi seorang yang hidup dalam lingkungan istana, kerajaan, menjadi seorang pelarian tanpa membawa bekal apapun. Ya. Nah, ini keadaan yang dialami Musa. Ya, mungkin di antara Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini ada yang mengalami hal yang sama. Mungkin ada di antara kita saat ini mengalami hal yang sama. Dulu kita orang yang berpengaruh, banyak orang yang menyanjung, ya, banyak orang yang mencari kita. Tetapi sekarang kita menjadi bukan siapa-siapa. Ya, kita menjadi orang yang sepertinya tidak diperlukan oleh siapapun. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan anggap itu satu kejatuhan yang akan menyita seluruh hidup kita. Kita harus tetap bangkit, ya, dan kita harus terus membangkitkan gairah kita. Bagaimana kita bisa menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, kedudukan, jabatan, kisah masa lalu itu biarlah itu menjadi catatan sejarah kita. Jangan itu mempengaruhi perburuan kita untuk menemukan Tuhan. Karena inilah yang diperlukan. Ya, di depan saya katakan sukses bagi orang percaya ketika dia bisa merubah kodrat dosa menjadi mengenakan kodrat ilahi. Ya, dalam kondisi seperti ini dia merenungkan pelajaran-pelajaran dari masa lalunya. Ya, ketika Musa dalam pelarian, dia tentu merenungkan pelajaran atau tindakan-tindakan masa lalunya yang seharusnya tidak dia lakukan. Ya. Nah, mungkin juga kita merenungkan hal yang sama. Mungkin kita melakukan kesalahan-kesalahan masa lalu kita yang mengakibatkan kita masuk dalam kehidupan yang cukup sulit seperti saat ini. Ya, mungkin ada di antara kita yang saat ini masuk dalam kehidupan yang cukup sulit karena kesalahan kita sendiri. Ya. Dan mari kita membiasakan ketika kita masuk dalam kehidupan yang sulit ini, jangan membiasakan diri kita mencari kambing kita. Jangan kita membiasakan diri kita sibuk untuk menyalahkan pihak lain, ya, yang lebih elegan. Kita harus merasa bahwa kita salah. Ini karena kesalahan saya. Dari kejadian ini, dari kejadian peristiwa Musa ini, mungkin kita dapat mengambil atau memetik beberapa pelajaran. Ya. Kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, penggenapan untuk menggenapi hal-hal yang rohani tidak pernah melalui cara-cara kedagingan. Ya, jadi untuk menggenapkan nubuatan atau hal-hal yang rohani dalam hidup kita itu tidak pernah, ya, diperoleh dengan melalui cara-cara kedagingan. Ya. Ini dari pelajaran Musa. Ya. Setelah masuk dalam lingkungan istana Firaun, ya, dia menyaksikan bagaimana bangsanya diperlakukan secara kasar.
orang-orang Mesir menindas dengan kerja paksa terhadap orang-orang Ibrani, maka timbul dalam diri Musa itu membela bangsanya, untuk membela bangsanya. Ya, dia nggak tega, nggak rela kalau bangsanya diperlakukan seperti itu. Ya, tetapi cara Musa membela ini yang salah. Ya, cara membela Musa ini yang salah. Mestinya dia tanya Tuhan. Tapi Alkitab tidak mengatakan bahwa sebelum membunuh orang Mesir itu tidak dikatakan Musa tanya Tuhan atau gimana, enggak. Pokoknya dia menuruti cara dagingnya untuk membunuh orang Mesir itu. Nah, ini yang tidak boleh. Ya, jadi dia ingin menggenapi rencana Tuhan dalam hidupnya. Dia sebagai pembebas orang Ibrani, orang Israel ini, tapi dengan caranya. Ini yang tidak boleh terjadi. Nah, hal ini juga yang seringkali kita jumpai dalam banyak gereja atau dalam pelayanan. Ya, ada orang-orang tertentu yang memang dia mempunyai potensi, ya, akan menjadi seorang gembala sidang lah, mungkin akan potensi menjadi pimpinan sebuah sinode. Ya, dia punya bakat, punya jalan menuju ke sana. Tapi seringkali, ya, mereka mewujudkan dengan cara-cara yang tidak pas. Ya, mereka mewujudkan dengan cara-cara kedagingan yang akhirnya dia membenarkan diri sendiri. Ya, kita saksikan banyak orang demi meraih jabatan yang presisius di bidang rohani, dia seringkali dia menghalalkan caranya sendiri, cara kedagingan yang dia tunjukkan. Nah, ini yang tidak pantas, ini yang tidak boleh terjadi. Ya, ini yang tidak boleh terjadi. Tetapi kenyataannya sering kita menyaksikan hal itu. Ya, kita tidak boleh, ya, menabur benih kedagingan dan berharap menuai dalam kerohanian. Tidak bisa itu. Kalau kita lihat di dalam Galatia, ya, kalau kita lihat di dalam Galatia, ya, kalau kita lihat di dalam Galatia pasal 6, Galatia pasal 6 ayat 8. Galatia pasal 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ya. Jadi kalau kita menabur dalam daging, dikatakan, ya, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Ya, ini kan Musa itu menabur dalam daging, dia akan menuai kebinasaan. Ingat, jangan membiasakan, ya, jangan kita membiasakan untuk menggenapkan rancangan Tuhan, rencana besar Allah. Kita menuruti keinginan daging. Ya. Jadi tidak ada penggenapan untuk hal-hal yang rohani itu tidak pernah diperoleh dengan cara-cara kedagingan. Tidak boleh. Semuanya hanya harus diserahkan pada Tuhan. Yang kedua, penempatan waktu itu sama pentingnya dengan tindakan yang kita lakukan. Jadi kapan kita melakukan tindakan itu penting. Sama pentingnya dengan apa? Tindakan apa yang harus kita lakukan. Artinya gini, kita tidak boleh gege mongso. Ngerti artinya? Jadi kita nggak boleh menuruti waktu kita. Kita harus mengikuti waktu Tuhan. Ya, waktu Tuhan. Jadi mungkin selama dalam pelarian Musa merenungkan segala apa yang dia lakukan. Ya. Apa yang dia lakukan? Oh, dia telah membunuh. Ya. Dia ada penyesalan. Ya. Ada penyesalan. Dia pasti menyesal. Mestinya tidak dengan cara ini aku membela bangsaku. Jadi Allah itu tidak hanya merencanakan. Allah itu tidak hanya merencanakan apa yang harus kita lakukan, tetapi Dia juga telah mengatur kapan atau waktu yang tepat bagi kita untuk melakukannya. Ingat, ya, Allah tidak hanya merencanakan apa yang harus kita lakukan, tetapi Dia juga telah mengatur waktu yang tepat bagi kita untuk melakukannya. Ya, jadi kita diajar untuk kita mengikuti waktu Tuhan. Kita sabar, jangan kita menuruti kemauan kita. Nah, pelajaran yang berharga juga ditunjukkan oleh Daud.
Ketika Daud diurapi menjadi raja oleh Nabi Samuel, diurapi menjadi raja, bukan langsung besok atau bulan depan atau tahun depan dia langsung jadi raja, tetapi 13 tahun kemudian dia benar-benar ditabiskan jadi raja. Jadi dia tidak memaksakan kehendaknya sendiri dia menjadi raja Israel, sekalipun dia sudah diurapi oleh Samuel nabi itu. Dan dia punya kesempatan untuk mewujudkan cita-citanya itu ketika dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Coba kalau kita lihat dalam 1 Samuel 24 ayat 5 sampai 8. 1 Samuel 24 ayat 5 sampai 8. Lalu berkatalah orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Ya, ayat 7. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia sebab dialah orang yang diurapi. Nah, kita tahu bahwa Saul itu mengejar-ngejar Daud, dia memang menghendaki kematian Daud. Dan semua tahu Saul punya pasukan, beribu-ribu pasukan, tapi Daud juga punya orang-orang yang menyertai. Jadi ketika Saul itu dikatakan ya ke kandang domba ya, Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat, Daud dan orang-orang yang duduk di bagian belakang gua itu. Ada kesempatan Daud untuk membunuh Saul, tetapi Daud memilih cara Tuhan, bukan cara sendiri. Ya. Padahal kalau kita pikir, kalau misalnya Daud menuruti keinginan daging, dibunuh Saul sangat bisa. Dan ketika Saul itu dibunuh, otomatis Daud yang naik jadi raja. Tetapi apa yang dikatakan Daud itu sangat luar biasa. Ya, dia tidak mau menjamah orang yang diurapi. Jadi dia tidak memaksakan, dia menunggu waktu Tuhan. Dia menunggu waktu Tuhan. Dia sabar. Padahal jabatan raja itu, waduh, jabatan yang bukan main. Dinantikan banyak orang. Ya. Tapi dia ada kesempatan itu, dia memilih untuk tidak melakukannya. Pelajaran ketiga yang dari pelarian Musa, ya, menyembunyikan kesalahan tidak akan menghapus kesalahan. Tuhan akan membongkarnya. Ya. Seperti di dalam Keluaran 2 ayat 12, ya, ia menyembunyikan mayat orang Mesir dalam pasir. Ya, ia menyembunyikan mayat orang Mesir dalam pasir. Musa menganggap tindakan itu aman, tidak ada yang tahu, tapi ternyata ketahuan juga. Nah, ini pelajaran yang berharga bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa tidak ada yang luput dari pandangan Allah. Setiap perbuatan kita tidak ada yang luput. Jangan kita merasa aman, oh kita melakukan ini aman, oh Pak Gembala nggak lihat, ya Mama Papa nggak melihat. Tapi ingat, ada sosok yang tidak pernah tidak melihat dan dia tahu apa yang kita lakukan. Ya. Jadi Musa menganggap bahwa menyembunyikan kesalahan itu akan bisa menghapus, tetapi ternyata tidak. Menyembunyikan kesalahan tidak akan menghapus kesalahan, karena Tuhan pasti membongkarnya. Ya. Yang akhirnya Musa menjadi orang pelarian ini. Dan disinilah Musa belajar. Ya. Jadi peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi Musa. Bagaimana yang dia anggap aman ternyata tidak aman. Ya. Dan setelahnya Musa tidak akan pernah lagi menyembunyikan apapun di hadapan Tuhan. Ya. Jadi setelah peristiwa itu Musa tidak mau menyembunyikan apapun di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin sifat khas manusia yang sampai saat ini ada dalam diri manusia itu adalah apa? Menyembunyikan sesuatu. Ini seperti yang kita warisi dari Adam dan Hawa. Ya, ketika dia melakukan kesalahan, Adam dan Hawa melakukan kesalahan, dia menyembunyikan diri dari hadapan Allah.
Ketika dia mendengar suara langkah kaki Allah di taman, dia bersembunyi di balik semak-semak. Nah, karakter seperti ini yang ternyata nurun kita. Jadi kita memiliki kebiasaan itu menyembunyikan. Ya, itu yang tidak baik. Ya, itu yang tidak baik. Kebanyakan kita itu menganggap lebih penting kita menonjolkan citra dan penampilan yang tampak dari luar baik daripada kita menyampaikan sesuatu yang masa lalu kita yang kelam. Kalau kita lihat, ya, kalau kita perhatikan dalam setiap kesaksian, pasti setiap orang diberikan kesempatan. Mari Bapak Ibu Saudara, siapa yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan? Orang-orang bersaksi bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana campur tangan Tuhan. Jarang orang bersaksi bagaimana kegagalan dia. Jarang orang itu bersaksi bagaimana dulu dia jatuh, bagaimana dia saat melakukan kesalahan yang fatal. Jarang orang bersaksi. Rata-rata mereka menyaksikan apa yang menurut orang lain baik. Ya, itu. Ini sifat, ini memang ini sifat dari sifat khas manusia. Ya. Karena memang kebanyakan orang itu hanya mau menerima orang dengan masa lalu yang baik saja. Ya, kebanyakan kita itu hanya mau menerima sahabat, ya, teman-teman dekat yang memiliki masa lalu yang baik. Kalau dia memiliki masa lalu yang kurang baik, mereka tidak siap. Ya, coba misalnya orang yang sudah berpacaran, bertunangan, atau salah satu tunangannya menceritakan masa kelamnya, masa lalu yang buruk, pasti dia akan minta putus. Ya, nah disinilah kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Jadi kita jangan menyembunyikan kesalahan, karena tidak akan menghapus kesalahan itu. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ya. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu. Meteraikan firman itu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Kami mau belajar dari masa lalu kami yang mungkin kurang baik, dan kami mau bertekad untuk memperbaiki hidup ini. Kami mau berjuang untuk bisa menangkan kodrat ilahi. Kuatkan ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya.